Oke, Pak Jenderal, melihat Febri kan kemarin sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi yang masih menjadi peributan sama masyarakat ini kenapa juga dia tidak ditahan nih Pak Jenderal? Mungkin pandangan Pak Jenderal. Pandangan Pak Jenderal sendiri sebenarnya kan ini Febri ini sebenarnya layaknya memang harusnya ditahan atau memang ada undang-undang yang baru untuk yang membebaskan dia atau untuk tidak menahan dia itu seperti apa Pak Jenderal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini ya, media dan Surah Indonesia. Dengan peristiwa yang diawali dengan penggeledahan baik di The Klan maupun rumah yang disentuh. Yang ditemukannya ada berupa uang 67 M di The Klan. Kemudian yang disentul kalau diakumulasi sekitar 400 sekian miliar. Kalau digabung semuanya itu kurang lebih 500 sekian. Ini kan barang mati semua, kan gitu ya. Jadi saya sebutkan dulu barang mati, kenapa nanti ada irisannya kepada penjelasan saya nanti pada yang lain. Nah tentunya ini kan dilakukan penyidik Polri, tidak ujuk-ujuk. Tentu itu sudah ada ya, hasil penyidikan sehingga bisa untuk meminta pengadilan untuk mengeluarkan izin penggeledahan. Nah, itu kira-kira. Jadi masuk kepada pokok permasalahan bahwa penyidik Polri ternyata telah menetapkan namanya Don Rito dan ada Pantian kalau nggak salah itu menjadi tersangka. Mungkin dari sini awal mula dari cerita bahwa ini milik siapa, kemudian di tempat mana barang-barang itu berada sampai dilakukanlah 12 titik penggeledahan ini dilakukan. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah penetapan tersangka dari penyidik Polri, kalau berdasarkan alat bukti yang ada kan sudah cukup sebenarnya. Namun kan saya belum bisa memastikan pada saat itu, karena belum ada azas legalitas daripada Febri Adriansa ya tersangka karena harus ada legalitas administrasi kan gitu ya. Kalau masalah penyerahan ya tersangka Don Lito dan yang lainnya beserta barang bukti dan lain sebagainya ke JPU atau Kejaksaan Agung itu sah-sah saja. Kita nggak usah terlalu berpolemik di situ. Kan ada MOU juga antara Kejaksaan Agung dengan kepolisian, dengan KPK, di mana leading sektornya. Sudah pernah saya jelaskan ini. Sehingga Jaksa Agung melalui JPU-nya melakukan sidik. Ditetapkan dia sebagai saksi. Setelah ditetapkan jadi sebagai saksi, kemudian barulah dilakukan pemeriksaan, ditetapkan dia sebagai tersangka. Sah-sah saja, kan gitu. Jadi jangan juga kita putar-putar balikkan permasalahan seolah-olah bahwa ini kenapa harus begini, kan gitu. Jadi saya tuh kalau luruskan masalah, saya luruskan saja. Makanya pada pertemuan itu ada dari Komisi 3, ada dari KPK yang kita harapkan berfungsi untuk melakukan supervisi ataupun pengawasan dari Komisi 3-nya. Jadi berikan kepercayaanlah pada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan ini. Yang penting Kejaksaan Agung ini merupakan suatu tantangan menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa hukum tidak berpihak kepada siapapun. Makanya kalau di dalam penegakan hukum ada 3 adigium yang perlu diketahui. Ya. Yang pertama, ini adalah equality before the law. Ya, persamaan hak di mata hukum. Siapapun kalau undang-undang yang mengatur, ya, kalau memang terkait di dalam masalah hukum, jangankan rakyat biasa, jangankan pejabat tinggi, presiden pun bisa diperiksa. Karena undang-undang itu lebih tinggi daripada presiden. Seketika disahkan undang-undang itu harus berlaku kepada semua pihak. Gitu kira-kira ya. Kemudian yang kedua, ya, presumption of innocence. Ini juga azas praduga tak bersalah yang harus kita patuhi. Nah, yang ketiga yaitu due process of law. Itu juga harus kita lakukan juga
bagaimana proses daripada lidik-sidik itu berlaku terbuka, transparan, dan akuntabel. 3 idiom ini yang harus dipatuhi oleh aparat penegak hukum siapapun. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada undang-undang. Nanti penjelasan saya ini akan berkait kepada penjelasan saya yang lain. Gitu kira-kira ya. Oke, tapi kan Pak Jenderal melihat sendiri ini kan kasus ini sudah sampai kemana-mana. Bahkan kemarin Tempo mengangkat ada 2 pengusaha yang infonya terus juga sebelum Febri ditetapkan menjadi tersangka. Ada pertemuan di antara Febri sama Menhan juga gitu. Nih sudah kemana-mana sepertinya nih Pak Jenderal. Apakah nih akan membongkar satu persatu atau seperti apa sih Pak Jenderal? Bagi saya begini ya, mau pertemuan apapun itu, kalau sepanjang itu katanya, saya belum mau merespon walaupun saya tahu. Ya. Bahkan menyebutkan pengusaha tambang batu bara dari Kalimantan. Kemudian ada lagi satu lagi pengusaha yang sering bermain untuk usaha sepak bola. Gitu. Walaupun masyarakat sudah tahu siapa itu orangnya. Tapi bagi saya harus berpijak kepada akidah hukum. Namun ya, yang perlu diingatkan pada sini, ada yang mengatakan bahwa ini pahlawan memberantas korupsi, ternyata korupsi, kan gitu. Ada yang mengatakan bahwa ini anak kesayangan presiden, emangnya apaan? Nggak ada anak kesayangan presiden di sini, semua sama di mata hukum. Walaupun dia sudah melakukan perbuatan yang baik, kalau dia jadi koruptor ya tetap aja dibabat habis. Kita harus sepakat bahwa namanya koruptor itu dibabat sampai sehabis-habisnya, sita asetnya. Nggak ada itu apa, anak kesayangan, anak sudah berbuat. Emangnya pejabat-pejabat tinggi yang lain nggak berbuat? KPK nggak berbuat? Kejaksaan Agung nggak berbuat? Hanya seorang Febri Adriansyah yang sudah hebat. Nah, ini kadang-kadang kalau mengeluarkan statement-statement itu harus berdasarkan fakta realita. Ini kan jadi orang jadi terkesan, ada apa muatan kau di balik ini ngomong kayak gini? Kok kau membela koruptor? Berarti kamu siapa? Nah, jadi nggak usah kita berbicara bahwa saya menegakkan keadilan, menegakkan kepada penegakan hukum yang benar. Sementara sudah orang gila juga tahu bahwa itu koruptor. Tapi kok kau bilang anak kesayangan? Memang presiden ini setuju dengan hal kayak gini? Jangan sampai nanti kalau dibawa nama presiden, ibaratnya itu presiden jadi menjilat ludahnya sendiri. Menggantangkan bahwa korupsi harus dihabiskan. Korupsi harus dihabiskan. Lah giliran orang memberantas korupsi harus seizin dulu dengan presiden. Kenapa tidak seizin presiden? Masalah politik hukum, ya itu politik hukum lah yang tahu, tapi jangan dipublikasikan kepada masyarakat. Sehingga menimbulkan persepsi yang macam-macam. Yang kasihan Pak Presidennya. Orang akan mengatakan, ini Pak Presiden ini apa sih? Kok teriak-teriak tentang masalah berantas korupsi, tapi kayak gini harus izin Presiden. Di dalam undang-undang, di dalam menetapkan tersangka atau memeriksa lidik-sidik, nggak ada harus izin-izin. Karena itu termaktub di dalam KUHP. Masuk dalam KUHP. Undang-undang mengatur. Makanya undang-undang itu lebih tinggi dari segala-galanya. Semua kita, dari mulai presiden sampai rakyat terbayar, harus patuh dengan hukum itu. Karena itu dituangkan dalam undang-undang yang sudah digodok oleh DPR RI. Yang harus kita ikuti. Gitu kira-kira. Jadi akibatnya blunder kan. Nah, kalau sudah blunder kayak gini, akibatnya kan disorot orang kan. Ya kasihan juga saya jadinya. Akibatnya habislah dia kan. Kena ulahnya sendiri, karena speak up merasa kepedean, ada yang membackup, seolah-olah kan ada yang membackup ini. Makanya berani sampai bilang Kapolri mengkriminalisasi, katanya ini nggak benar ini kan. Jadi betul-betul lah, tolong berpikir, akibatnya kan hancurkan reputasi itu. Kenapa kamu berani seperti itu? Ada apa? Kita seorang lawyer, seorang aparat, ataupun seorang yang mengerti akan hukum dan perundang-undangan, tidak boleh pantang menyebutkan hal tersebut. Berbicara tentang undang-undang, berbicara tentang hukum, siapapun yang menabrak hukum harus patut diberikan sanksi. Apalagi para koruptor, bila penting hukuman mati bagi dia. Dari dulu saya sudah mengatakan kayak gitu. Jadi kita jangan sok-sok bersih juga, seolah-olah kita paling hebat di jagat raya. Nah, akibat perbuatan blunder ini hancur semua. Kalau masalah Febriansyah, ya, itu kan Kejagung sudah memeriksa yang bersangkutan. Cuma saya hanya berpikir, ini kan
Masalahnya sudah mega korupsi, ya. Kenapa menteri-menteri ditangkap, ditahan? Kok ini seorang Febri nggak ditahan? Ada apa? Sekali lagi, ada apa ini Kejagung? Persamaan hak di mata hukum, siapapun kau, kalau memang sudah melanggar itu lakukan. Kan sudah ditetapkan tersangka. Kenapa tidak berani mengambil langkah-langkah hukum? Apakah ada keistimewaan? Atau apakah ada backbone di belakang ini yang menghalang-halangi? Apa ini nggak membuat kesempatan untuk menutupi peristiwa-peristiwa yang lain? Ya tolong dipikirkan, tolong dipahami gitu loh. Ayo kita kalau mau negara ini betul-betul bisa berjaya tuh, tolong hal-hal ini jangan ditutupi ya. Negara kita tidak akan maju kalau ini terus-terus diperlakukan ya. Akibatnya apa tadi? Equality before the law itu tidak sama semua orang. Rakyat memberontak ya, buktinya sudah mulai memberontak semua kan. Hati-hati loh, ini embrio akar rumput sudah mulai masuk. Jangan kalau seandainya dibiarkan ini menjadi bara api yang besar. Saya cuma mengingatkan pada petinggi-petinggi kita, pada pemangku-pemangku kebijakan, jangan dianggap enteng permasalahan Febri Adriansyah ini. Tolong dipahami bersama, ya. Ayo sama-sama kita patuhi hukum, ikuti aturan main, nggak usah kita kelebihan spuyer, akibatnya jadi blunder. Gitu kira-kira, ya. Pak Irjen, tapi yang menarik kan Pak Yusri kan sempat menyebutkan ada KUHP baru yang akhirnya membuat Febri tidak ditahan. Nggak ada ketentuan seperti itu, ya. Namanya kalau sudah melakukan perbuatan tindak pidana, apalagi sanksi hukumnya di atas 5 tahun, itu ada hak objektif untuk menahan. Nggak ada istilahnya lex spesialis buat orang tertentu, nggak ada. Sama aja. Emangnya kalau Menteri Nadiem itu rupanya dia juga nggak berbuat juga, di samping ada kesalahannya mungkin atau kelalaiannya. Kalau saya berkata Nadiem itu lebih banyak kelalaiannya daripada dolusnya. Tapi masuk kan dia. Nah ini udah terbukti ya, barang-barang yang diselundupkan itu. Dan perlu saya ingatkan juga kepada pengacara-pengacaranya, kuasa hukumnya, jangan kau menjual ya, dirimu hanya untuk klien. Jangan kau jual dirimu. Orang gila juga tahu. Ini kan sudah dibawa, dia bercuak-cuak tentang ini mau hibahkan untuk pondok pesantren lah, apa segala macam yayasan seolah berbuat baik. Ingat kalau memang betul itu untuk itu tidak mungkin, itu barang mati. Itu kan barang mati. Kalau memang mau berbuat harusnya dibungakan dong deposito ke bank supaya bisa ini bermuara untuk menambah funds atau pundi-pundi untuk membantu yayasan. Lah bagaimana uang membantu yayasan tapi emas 74 kilo? Emang bisa dimakan tuh emas? Mau bagaimana uang dolar disimpan dalam brankas? Emang bisa jadi berbuah nih dolarnya nih? Dari sekian puluh ribu dolar jadi sekian ratus ribu dolar, tapi disimpan. Emangnya buah tumbuh? Pakai otak dikit gitu loh. Kalau memberikan suatu keterangan itu pakai masuk di akal. Orang Indonesia tuh nggak bego gitu loh. Hati-hati ya. Namanya obstruction of justice. Ya. Ini salah satu indikasi menghalang-halangi penyidikan karena kalau di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nanti. Ingat peristiwa daripada dulu yang mohon maaf nih Pak Freddy Junadi dulu, masalah Setia Novanto. Dia menghalang-halangi penyidikan itu akibatnya kena korban. Hukum itu tetap tegak, nggak boleh dimain-mainkan. Ini kan supaya seolah-olah bahwa ini barang ini adalah bukan barang daripada Febri Adriansyah. Faktanya di rumahnya. Ini bukan rumahnya dihibahkan segala macam. Kita bukan bego gitu loh. Kita paham itu semua. Jangan kau putar-putar balikkan realita fakta. Terus Don Rito itu siapa? Emang rumahnya dihibahkan dari nenek, kakek? Udahlah, nggak usah berbicara kayak gitulah. Luruskan masalah. Ya. Ada lagi mengatakan supaya jangan dikatakan bahwa ini bukan miliknya. Ya faktanya kok begitu. Nggak usah tutup-tutupi lah. Buka semua titik Pandora. Saya berharap kepada Kejaksaan Agung. Buka semua titik Pandora. Justru tantangan buat Kejaksaan Agung untuk meluruskan masalah hukum ini. Kalau memang betul-betul itu, kenapa tidak ragu-ragu untuk melakukan penahanan? Tahan saja. Supaya jangan itu menutup-nutupi titik Pandora yang lain. Orang-orang lain, kuasa hukum atau pengacara siapapun, jangan kau tutup-tutupi. Berarti kau betul-betul menumbuh kembangkan para koruptor-koruptor untuk kepentinganmu.
atau siapapun kau ada di belakangnya, jangan permainkan negara. Ya. Negara kau permainkan, rakyat akan bicara. Gitu kira-kira. Ya. Satu pertanyaan terakhir Pak Jenderal. Mungkin nggak sih Pak Jenderal dengan Febri tidak ditahan karena Febri ini memegang kartu-kartu as para petinggi-petinggi di negara ini? Lah, saya rasa media dan rakyat Indonesia lah yang bisa paham ya. Makanya sebenarnya dengan bahasa bahwa ini pahlawan pemberantas koruptor dengan Indonesia yang dan segala macam, itu kan sudah tanda kutip. Ada apa kau di belakang ini ngomong kayak gitu? Kenapa menteri-menteri yang ditangkap nggak pernah bicara seperti itu? Kenapa Solo ini pahlawan hebat atau pahlawan kesiangan? Kan gitu. Emang KPK nggak memberantas korupsi berapa sudah dilakukan memberantas para bupati, gubernur, menteri yang melakukan tindak pidana korupsi? Kenapa tidak diberikan apresiasi kepada KPK? Emang siapa Febri Adriansyah? Lebih hebat daripada apa yang sudah dilakukan KPK? Ternyata ada udang di balik batu. Itu jadi nggak usah main-main lah. Rakyat sudah cerdas. Saya terpaksa ngomong kayak gini apa? Karena saya lihat perkembangan terakhir ini sangat-sangat mengecewakan. Ya, maka sudah mulai muncul demo. Kalau dibiarkan nggak segera dituntaskan, wahai pemangku kebijakan, hati-hati kalian. Ini akan embrio meluas kepada seluruh Indonesia. Hati-hati, segera ambil langkah tindakan hukum, berikan kepastian hukum kepada masyarakat biar mereka tenang. Saya berharap ini berjalan dengan baik dan para provokator jangan kalian mengkompori masalah ini. Ya, utamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, persatuan dan keadilan. Itu kira-kira. Selesai kan?